Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubaidah Santi Ufita. Saya dari kelompok 6, Prodi Pendidikan Sejarah, angkatan 2019, kelas Indralaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Baiklah, kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang pokok-pokok teori perkembangan mata kuliah perkembangan peserta didik. Baiklah, yang pertama kali saya bahas adalah entologi modern oleh Konrad Lorenz. Entologi modern lahir sebagai suatu pandangan penting karena pekerjaan para pakar ilmu hewan Eropa, khususnya Konrad Lorenz. Nah, ontologi ini menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dan ditandai atau periode penting atau peka. Konsep periode penting, critical periode, adalah suatu periode tertentu yang sangat dini dalam perkembangan yang memunculkan perilaku tertentu secara optimal. Konsep ontologi untuk belajar dengan cepat dan alamiah dalam satu periode waktu yang kritis yang melibatkan kedekatan dengan objek yang dilihat bergerak pertama kali. Saat itu, Konrad Lorenz melakukan penelitian tentang pola-pola perilaku dari kawasan angsa dan menemukan bahwa anak angsa terlahir dengan insting untuk mengikuti induknya. Perilaku ini ada sejak lahir dan merupakan bagian dari insting mereka untuk bertahan hidup. Lorenz juga menemukan bahwa jika anak angsa tersebut ditetaskan dalam inkubator diangkat, ia adalah orang pertama yang anak angsa lihat. Jadi sejak itu, anak angsa tersebut mengikuti Lorenz seolah ia induknya. Baiklah, teori berikutnya adalah teori Bowlby atau teori kelekatan. Teori ini dipengaruhi oleh teori evolusi dalam observasinya pada perilaku hewan. Menurut teori ontologi, tingkah laku lekat pada anak manusia diprogram secara evolusioner dan instingtif. Sebetulnya, tingkah laku lekat tidak hanya ditunjukkan pada anak namun juga pada ibu. Ibu dan anak secara biologis dipersiapkan untuk saling merespon perilaku. Bowlby menyatakan dalam teori kelekatannya, attachment theory, bahwa hubungan kelekatan di awal masa kehidupan anak merupakan prototipe untuk semua hubungan sosial di masa depan anak. Sehingga gangguan kelekatan yang terjadi dalam masa itu memiliki konsekuensi yang sangat besar. Usia 0 sampai dengan 5 tahun merupakan periode kritis pentingnya perkembangan keterikatan atau kelekatan anak pada pengasuhnya. Berikutnya adalah asumsi dasar teori. Bowlby berkata, jika seorang anak dibesarkan dengan kepercayaan bahwa pengasuh utama mereka selalu ada, mereka cenderung tidak akan mengalami ketakutan dibandingkan dengan mereka yang dibesarkan sebaliknya. Kepercayaan ini dibentuk selama masa kritis perkembangan anak, dari bayi hingga dewasa, dan ekspektasi yang terbentuk selama masa itu biasanya tidak berubah selama sisa hidup sang anak. Nah, di sini ekspektasi tersebut terkait dengan pengalaman yang telah dilalui oleh anak. Ekspektasi di sini maksudnya adalah pengasuh akan responsif terhadap kebutuhannya, karena sebelumnya pun si pengasuh selalu memberikan respon. Model ini selanjutnya akan digenerasikan anak dari orang tua pada orang lain, misalnya pada guru dan teman sebaya. Anak akan berpendapat bahwa guru dan teman adalah orang yang dapat dipercaya. Sebaliknya, anak yang memiliki pengasuh yang tidak menyenangkan akan mengembangkan kecurigaan dan tumbuh sebagai anak yang pencemas dan kurang mampu menjalin hubungan sosial. Bowlby menjelaskan 3 pola atau gaya attachment atau kelekatan, yaitu: pertama, secure attachment, pola aman, pola yang terbentuk dari interaksi antara orang tua dan anak. Anak merasa percaya terhadap ibu sebagai figur yang selalu siap mendampingi, sensitif dan responsif, penuh cinta dan kasih sayang ketika anak mencari perlindungan atau kenyamanan. Yang kedua, yaitu resistant attachment atau pola melawan. Pola ini terbentuk dari interaksi antara orang tua dan anak. Anak merasa tidak pasti bahwa ibunya selalu ada dan responsif atau cepat membantu serta datang kepadanya pada saat membutuhkan mereka. Akibatnya, anak mudah mengalami kecemasan untuk berpisah, cenderung bergantung, menuntut perhatian dan cemas dalam bereksplorasi dalam lingkungan. Yang ketiga adalah avoidant attachment atau pola menghindar.
Pola kelekatan terjadi di mana orang tua selalu menghindar dari anak, mengakibatkan anak melakukan penolakan juga terhadap orang tuanya. Anak tidak memiliki kepercayaan diri karena ketika mencari kasih sayang tidak direspon atau bahkan ditolak. Yang keempat yaitu disorganized attachment atau pola tak beraturan. Baiklah, yang berikutnya adalah fase-fase kelekatan. Kelekatan dibagi dalam 4 fase, yaitu yang pertama, fase pertama, sejak lahir sampai usia 3 bulan. Respon tak terpilah kepada manusia. Selama bulan pertama di awal hidupnya, bayi menunjukkan beragam jenis respon kepada orang-orang di sekitarnya dengan cara yang sama. Bayi tersenyum pada semua orang, bahkan dengan mata tertutup. Bayi menunjukkan respon yang sama terhadap semua orang. Yang berikutnya yaitu fase kedua, usia 3-6 bulan. Fokus pada orang-orang yang dikenal. Pada fase ini, bayi mulai membatasi senyumannya pada orang yang dikenalnya saja. Ketika melihat wajah yang tidak dikenalnya, mereka hanya diam saja. Celoteh dan tangisan hanya bisa didiamkan oleh orang yang dikenalnya saja. Bayi tampaknya hanya mengembangkan kemelekatan yang paling kuat kepada orang yang paling sigap dengan sinyal mereka dan yang terlibat dengan interaksi yang paling menyenangkan mereka. Yang berikutnya fase ketiga, usia 6-3 tahun. Kelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif pada usia 6 bulan. Kemelekatan bayi pada orang tertentu menjadi semakin intens dan eksklusif. Hal tersebut terlihat saat figur ibu meninggalkan ruangan, maka sang bayi akan menangis keras dan memperlihatkan kecemasan terhadap perpisahan. Ketika ibunya kembali dan berada di pelukan sang ibu, maka bayi akan balas memeluk ibunya dengan senyuman bahagia. Pada usia 7 bulan, bayi menunjukkan ketakutan pada orang asing. Hal tersebut terlihat dengan tangisan yang keras ketika melihat orang asing. Saat bayi sudah bisa merayap, sekitar usia 8 bulan, sang bayi mulai mengikuti orang tua yang berjalan meninggalkannya. Yang berikutnya fase keempat, yaitu usia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak. Tingkah laku persahabatan. Sebelum menginjak usia 3 tahun, anak-anak hanya berkonsentrasi pada kebutuhannya sendiri untuk mempertahankan kelekatan tertentu pada pengaruh atau orang tua. Mereka belum bisa memahami rencana atau tujuan pengasuhnya. Menginjak usia 3 tahun, mulai bisa memahami rencana dan dapat membayangkan apa yang dia lakukan saat orang tuanya pergi, sehingga mulai bertindak seperti rekanan di dalam hubungan dengan orang tuanya. Baiklah, yang berikutnya adalah teori Hindle, periode perkembangan sensitif. Entomolog Robert Hindle, dosen psikologi di Cambridge, Universitas Inggris, lebih menyukai istilah periode sensitif daripada periode kritis pada masa-masa tertentu. Ketika organisme lebih dipengaruhi oleh jenis-jenis pengalaman khusus. Istilah periode sensitif yang awalnya digunakan oleh Maria Montessori nampak lebih luas dan merupakan konsep yang lebih fleksibel daripada konsep yang lebih sempit dari periode kritis. Dengan anak-anak manusia, nampak ada periode sensitif secara khusus pada perkembangan bahasa, ikatan emosional, atau hubungan sosial. Nah, baiklah, berikutnya adalah peran terhadap perkembangan. Teori ini menekankan bahwa perilaku individu adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Teori ini juga tetap menghargai adanya peran lingkungan dalam memenuhi berbagai kebutuhan individu, sehingga pengalaman individu pada awal kehidupan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan individu tersebut di masa selanjutnya. Yang terakhir adalah peran teori ontologikal. Teori ini memberikan dasar bagi pemahaman periode kritis perkembangan dan perilaku yang melekat pada anak segera setelah dilahirkan. Kepekaan terhadap jenis pengalaman yang berbeda berubah sepanjang siklus kehidupan. Adanya atau tidak adanya pengalaman-pengalaman tertentu pada waktu tertentu selama masa hidup mempengaruhi individu dengan baik. Di luar waktu pengalaman-pengalaman itu terjadi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.